Perkenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 7211419004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang di dalamnya menghubungkan dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan mereka, perubahan sumber daya ini ke dalam produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang diubah kepada lingkungan. Arus sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali kepada lingkungan. Alur sumber daya fisik pada dasarnya dan alur sumber daya konseptual ada di puncak. Sistem umum model dari perusahaan. 1. Arus sumber daya fisik, manusia, material, mesin, dan uang. Kedua, arus sumber daya konseptual. Menunjukkan data, informasi, dan keputusan berhubungan dengan informasi. Di sisi kanan, dua arah arus data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Sebuah elemen yang memungkinkan perusahaan mengoperasikan sistem lingkaran tertutup yang diperlihatkan pada bagian di atas. Selanjutnya, arus sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan elemen lingkungannya melalui arus sumber daya, di antaranya yang pertama, arus informasi dari pelanggan, kedua, arus material ke pelanggan, ketiga, arus uang ke pemilik saham, keempat, arus mesin dari penyedia atau supplier, yang kelima, arus manusia dari penyedia, dan yang keenam, komunitas global dan persatuan tenaga kerja. Arus dengan frekuensi sedikit, di antaranya arus uang dari pemerintah, arus material dari supplier, dan arus manusia untuk berkompetisi. Keuntungan kompetitif. Pada IS, keuntungan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mempengaruhi pangsa pasar. Buruh berargumentasi bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan di bawah ini. Yang pertama, produksi dan pelayanan dengan harga murah. Yang kedua, produksi dan pelayanan berkualitas tinggi. Atau yang ketiga, mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi pasar tertentu. Titik terpenting dalam manajemen perusahaan menggunakan sumber daya fisik dan konseptual untuk mempertemukan strategi yang objektif bagi perusahaan. Selanjutnya, rantai nilai tenaga kerja. Michael A. Porter yakin bahwa peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif terdapat pada pembuatan rantai nilai atau value chain. Kedua, margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya seperti yang dirasakan konsumen perusahaan tersebut. Ketiga, rantai nilai dibuat dari aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Peningkatan nilai marginal merupakan model rantai objektif. Keempat, perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas di mana tenaga kerja menyebutnya sebagai nilai aktivitas. Selanjutnya, supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri dari atas aktivitas berikut. Pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Kedua, membuat jadwal produksi. Ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Keempat, memesan persediaan pengganti dari pemasok. Kelima, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Keenam, melakukan produksi. Yang ketujuh, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang kedelapan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya, pengembangan ruang lingkup rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan pada organisasi-organisasi lain dalam interorganisational system atau IOS. Kedua, partisipasi perusahaan atau partner bisnis. Bekerja sebagai unit terkoordinasi menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Ketiga, istilah tenaga kerja dalam sistem nilai atau value system.
Selanjutnya, dimensi keunggulan kompetitif. 1. Keunggulan strategis. Perencanaan digunakan untuk mencapai pencapaian keuntungan. Kedua, keunggulan taktis. Metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dibandingkan pesaing. Ketiga, keunggulan operasional. Transaksi dan proses harian yang memberi keuntungan sistem informasi dipertajam dengan memiliki kesempatan terbaik dari ketiganya untuk meningkatkan tampilan perusahaan secara mendasar. Selanjutnya, dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan pada ketiga level piramida fungsional perusahaan. Pertama, keunggulan strategis. Keuntungan dicapai melalui seleksi arah strategi mendasar dan tujuan perusahaan. Kedua, keunggulan taktis. Metode untuk menyempurnakan strategis dalam cara yang lebih baik dari pesaing. Ketiga, keunggulan operasional. Transaksi dan proses harian yang memberi keuntungan. Selanjutnya, tantangan persaingan global. Pertama, pemain besar pada pangsa pasar global saat ini merupakan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNCs. Proses informasi komunikasi berdasar koordinasi sangat penting untuk sebuah MNC dikarenakan skala dan penyebaran aktivitas bisnis mereka. Ketiga, koordinasi khususnya telah menjadi kunci pencapaian keunggulan kompetitif dalam pasar global. Selanjutnya, keuntungan koordinasi. 1. Fleksibilitas dalam merespon pesaing dari berbagai negara dan pasar. Kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara lain atau suatu wilayah dalam satu negara. Ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Keempat, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Keenam, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Selanjutnya, manajemen informasi. Sumber daya informasi perusahaan terdiri atas pertama, perangkat keras komputer, kedua, perangkat lunak komputer, ketiga, spesialis informasi, yang keempat, pemakai, kelima, fasilitas, keenam, basis data, ketujuh, informasi. Pencapaian keunggulan kompetitif melalui penggunaan informasi menuntut manajemen yang efektif pada sumber daya ini, dikenal sebagai manajemen informasi. Selanjutnya, dimensi informasi. Yang pertama, informasi dipandang memiliki 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap nilai informasi. Yang pertama, keterkaitan atau relevansi. Informasi berkaitan ketika ia bersinggungan dengan permasalahan yang ada. Keakuratan atau akurasi. Informasi memiliki nilai ketika ia memiliki keakuratan. Tepat waktu atau timelines. Informasi harus tersedia untuk pemecahan masalah sebelum situasi krisis berkembang atau kehilangan peluang. Selanjutnya, lengkap atau komplit. Informasi harus tersedia untuk menghadirkan gambaran lengkap masalah atau solusi. Selanjutnya, perubahan alamiah manajemen informasi. 1. Tugas manajemen informasi menghadapi permasalahan baru sebagai teknologi baru yang dapat membuat proses sistem transaksi gaya lama tidak terpakai lagi. Kedua, pengaturan atau legasi sistem merupakan salah satu masalah, contohnya mengubah informasi berjalan pada hardware baru. Ketiga, penggunaan data multimedia, berarti bahwa manajemen citra saat ini sebagai tugas kedua yang penting untuk manajer informasi. Keempat, pengetahuan manajemen adalah salah satu tugas ketiga. Permintaan terhadap sistem manajemen basis data yang mudah digunakan pada paket software guna analisis data. Perencanaan strategi sumber daya informasi. Chief Information Officer atau CEO memberikan arah strategis bagi sumber daya informasi, dan CEO juga mengkoordinasikan Departemen Usaha Strategis IS dengan strategi perencanaan bisnis perusahaan keseluruhan. Ketiga, sebagai perencanaan strategis pada area bisnis khusus juga dikembangkan, sumber daya informasi perusahaan harus juga berkoordinasi dengan usaha ini. Bisa kita lihat di gambar 2.6. Sekian penjelasan saya mengenai bab 2
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.